Halo everyone, kembali lagi di channel Autodidak tempat kita belajar secara mandiri. Pada video kali ini kita akan membahas tentang metode BFS ya. Nanti kita akan ngoding sebuah algoritma pencarian dengan metode breadth first search ini dengan bahasa pemrograman Python. Nah, BFS ini adalah algoritma yang melakukan pencarian secara melebar dengan mengunjungi node secara pre-order ya. Yaitu dia mengunjungi suatu node kemudian mengunjungi semua node yang bertetanggaan dengan node tersebut terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita akan praktekkan ngoding Python dengan metode breadth first search ini. Ini saya mempunyai sebuah gambar nih ya. Ini kita perumpamakan sebagai sebuah peta gitu. Nah, ini node A, node B, node C sampai H ini kita perumpamakan sebagai sebuah kota. Jadi, ketika kita ingin menuju ke kota tertentu, kita berasal dari kota tertentu, misalkan kota A, kita akan menuju ke kota E gitu. Nanti kita akan melalui beberapa jalur gitu. Ini adalah jalan-jalan yang terhubung antar kota gitu. Jadi kalau ke E bisa saja dari A, B, C terus E, bisa ke A, H, D, E gitu. Bisa banyak jalur di sini ya. Nah, menurut BFS ini nanti lintasan mana yang paling dekat gitu ya. Nah, langsung saja kita akan buat codingannya. Di sini saya menggunakan text editornya adalah ini ya, Jupyter Notebook yang ada di Anaconda Navigator. Ini saya perkecil aja, terus saya ambil gambar petanya aja di sini. Ini saya perkecil juga. Oke, jadi kita bisa melihat peta sambil ngoding di sini ya. Nah, di sini yang pertama kita buat sebuah variabel. Saya akan membuat variabel ini, namanya adalah peta. Di dalam variabel peta ini saya akan isi sebuah data set ya. Jadi datanya berupa set gitu. Nah, saya isi dengan pertama kota A ini, terus saya setkan dengan sebuah himpunan data yang berupa di dalamnya ada list ya. Jadi kasih kurung buka kurung tutup terus kurung siku. Terus di dalamnya adalah sebuah list. List ini adalah kota mana aja yang terhubung dengan kota A gitu. Jadi kita ambil di sini yang terhubung dengan kota A ada kota B dan H gitu. Nah, kita isi aja di sini B terus koma H gini ya. Nah, seperti ini. Oke, terus selanjutnya terus menerus ya sampai kota selanjutnya. Di sini saya akan isi B dulu, urut sesuai abjad aja. Kita isi dengan kota B. Terus di sini kita setkan, mungkin bisa kita copy aja yang ini ya. Kita copy di sini kita pastekan di sini aja. Oke, ini kita ganti dengan B seperti ini. Terus kota B ini terhubung dengan mana aja nih? Yaitu kota B ini terhubung dengan A, terus C dan H ini ya. Jadi kita hubungkan aja ini. Kota B terhubung dengan A, terhubung dengan C, terus terhubung dengan kota H ini. Oke. Tinggal kita paste lagi aja, terus ini kita ganti dengan kota C. Yang ini urut abjad aja, biar mudah ya. Kota C ini terhubung dengan kota mana aja? Ya, di situ ada kota B, ada kota D, ada kota E. Maka tulis saja di sini. B, terus kota D, terus kota E, ini ya. Oke, terus kita paste lagi. Ini kita ganti dengan D. Kota D ini terhubung dengan mana aja? Ada C, kita tulis saja dulu. C, terus E, habis itu F, G, H. Dia terhubung dengan 5 kota ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi C, terus E, terus di situ terhubung dengan F, terhubung dengan G, dan yang terakhir terhubung dengan H. Nah, seperti ini. Kemudian kita paste lagi. Ini mungkin spasinya kita hapus saja ya. Oke. Habis itu ini kita kasih koma. Nah, seperti ini. Kita copy aja lagi. Terus kita beralih ke kota E. Nah, kota E ini terhubung dengan mana aja? Kota E ini terhubung cuma dengan dua kota lain yaitu C dan D ya. Jadi kita ganti C dan D. Oke. Habis itu kita copy lagi.
Ini kita ganti dengan habis F ya. F ini terhubung dengan dua kota juga nih, antara D dan G. Kita tulis D dan G. Kemudian habis F, G ya. Nah, kota G ini terhubung dengan, ternyata dia terhubung dengan tiga kota lain, yaitu F, D, dan H. Kita tulis saja di sini. F, D, dan kota H ya. Nah, yang terakhir yaitu kota H. Kota H ini terhubung dengan berapa? 1, 2, 3, 4 ya. A, B, D, dan G. Nah, kita tulis A, B, terus D, dan kota G. Nah, ini kita sudah menulis not-notnya, kemudian yang terhubung dengan not-not tersebut itu yang mana aja gitu. Nah, itu kita namai dengan peta. Nah, di sini saya akan bikinkan algoritma dengan menggunakan bahasa Python ya. Nah, di sini saya definisikan terlebih dahulu ya algoritmanya dengan def. Terus kita kasih nama BFS, lintasan terpendek gitu. Nah, kemudian kurung buka kurung tutup, terus di sini saya nanti akan bikin sebuah variabel yang namanya peta, mulai sama tujuan ya. Oke, kita kasih titik 2. Ini kita besarkan aja. Nah, baru kita bikin cek semua node-nya. Jadi saya bikin sebuah variabel lagi namanya explore. Nah, ini untuk menampung sebuah list ya, untuk ngecek semua node-nya nanti. Baru kita bikin lagi sebuah variabel, saya kasih nama queue atau antrian seperti ini. Ini saya buat untuk ngecek semua jalurnya. Kalau ini ngecek semua node, yang ini saya buat ngecek semua jalurnya, yaitu saya isi dengan sebuah list, di mana di dalamnya ada sebuah list mulai ya. Mulai ini adalah kita awalnya ada di mana gitu. Saya akan mulai dengan pengkondisian. Jika mulai sama dengan tujuan ini, maka kita print aja returnnya adalah ini, awal adalah tujuan, berarti nggak usah ke mana-mana lagi gitu. Habis itu saya buat perulangan sampai dengan semua jalur telah diperiksa. Jadi saya buat perulangan dengan while, nanti untuk meriksa semua jalurnya. Jadi saya buat while, ini perulangannya while queue atau antriannya titik 2. Kita masukkan antrian paling depan ke variabel jalur. Jadi kita buat variabel bernama jalur, terus kita masukkan nih antrian paling depannya queue.pop ya. Pop, terus kalau di dalam Python data pertama itu adalah dimulai dari 0 ya. Jadi kita masukkan 0 di sini ke awal, paling awal antrian ya. Kemudian kita bikin variabel lagi yaitu node untuk mengambil node terakhir dari jalurnya. Nah, gimana caranya? Kita bikin variabel tuple node sama dengan jalur, kalau yang paling akhir yaitu seperti ini ya. Kita kasih main 1, data antrian terakhir gitu. Kemudian di sini kita akan bikin sebuah pengkondisian lagi. Jika sebuah kondisi node-nya tidak sama dengan tujuan, maka cek apakah node tidak ada di explore gitu. Jadi kita buat sebuah pengkondisian gini, if not in explore ini, terus titik 2, saya akan bikin sebuah variabel lagi ya bernama neighbors sama dengan peta ini, semua data yang ada di peta, berarti peta terus kurung siku node ini nanti ditampung ke neighbor ini. Jadi memasukkan semua isi peta node ke dalam neighbors. Nah, habis itu saya akan masukkan ke dalam queue. Nah, untuk itu saya menggunakan perulangan
menggunakan for ya. Saya bikin sebuah gini perulangan for neighbor in neighbors. Ini digunakan untuk ngecek semua neighbor dari peta node-nya. Oke. Terus kalau terjadi pengulangan seperti itu, saya akan membuat sebuah jalur baru gini. Jalur baru sama dengan kita bikin list jalur gini. Terus kita bikin update atau tambah isi dari jalur baru dengan neighbor ini. Jadi saya bikin jalur baru gini. Terus saya tambahkan, berarti pakainya append ya. Append. Terus kurung buka kurung tutup neighbor ini. Kemudian baru kita tambahkan isi dari queue dengan yang ada di jalur baru. Nah, di sini kita tambahkan ke queue ya, atau antrian queue dot append buka kurung tutup jalur baru ini. Terus baru kita cek neighbor ini apakah sama dengan tujuan atau tidak. Nah, jika sama, maka langsung aja return ke jalur baru gitu. Kita cek dengan pengkondisian lagi di sini. Jadi if neighbor sama dengan tujuan, return langsung aja di situ jalur baru. Seperti ini ya. Kemudian kita keluar dari perulangan ini, sini. Terus kita update atau tambahkan isi dari explore dengan node-nya. Jadi explore kita tambahkan dengan node. Kita kasih append dengan node. Seperti ini ya. Kita kasih kondisi yang lain ini di perulangan ini ya, di yang sejajar dengan perulangan while. Di sini adalah kondisi di mana node yang kita masukkan nanti itu tidak ada di dalam peta gitu. Jadi kita return, mohon maaf, node yang kalian pilih tidak ada gitu. Jadi ketika kita nanti input node yang nggak ada di dalam peta, maka akan muncul tulisan ini ya. Nah, baru kita masukkan nih untuk startnya. Start berarti mulai nih ya. Mulainya dari mana? Mulai kecil semua. Mulai sama dengan kita kasih inputan dari user nih ya. Input masukkan kota awal gitu. Awal titik 2. Terus tujuannya kemana gitu. Tujuan ini variabel tujuan ya. Sama dengan input kita kasih tulisan gini, masukkan akhir. Oke, habis itu kita print aja nih, kita print kurung buka kurung tutup, kita copy nih defnya nih, BFS lintasan terpendek peta mulai tujuan gini. Kita copy, kita paste aja di sini. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita run aja, kita run. Ini kita disuruh masukkan kota awalnya. Kota awalnya tuh misalkan pertama saya dari, katakanlah dari A gini ya. Saya dari A, pakai besar ya. Kita A, terus di enter. Kemudian tujuannya kemana? Misalkan tujuan saya adalah ke E gitu. Coba ya, kita ke E ini. Dan kita enter aja. Nah, maka lintasan terpendek yang diselesaikan oleh metode BFS ini adalah dari A, kemudian ke B ini, terus ke C, terus baru ke E gitu. Oke, teman-teman juga bisa ngeran yang lain nih. Misalkan saya dari B gitu, dari B, kemudian enter, mau ke D gini. Maka dia lintasan terpendeknya ngebacanya yaitu B, H, D ya. Padahal banyak lintasan yang lain, misalkan B, C, D, B, C, E, D gitu. Terus B, A, H, D, tapi lintasan terpendek menurut BFS-nya
dia adalah BHD. Oke, jadi sekian dulu ngoding Python ya untuk metode algoritma pencarian BFS atau Breadth First Search ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan jangan lupa saksikan video lain di channel Autodidak tempat kita belajar secara mandiri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.